Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom sahabat Morning Grace, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sebab kami memiliki Tuhan sebagai gembala kami yang baik.
Kami sungguh bersyukur atas tuntunan Tuhan, atas kepercayaan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarkanlah firman Tuhan ini boleh hidup dan tertabur di dalam hati kami, sehingga kami dapat membuahkan buah-buah kasih atau buah-buah roh yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari cinta yang tidak menyerah pada domba sesat. Kita akan bersama-sama membaca dari Matius 18 ayatnya yang ke-12. Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Saudara terkasih, domba sesat. Begitulah Yesus menggambarkan manusia yang begitu menjauh dari Allah. Domba sesat bukan karena tidak tahu bahkan ada gembala, melainkan karena tidak mau dituntun. Ia berjalan menurut kehendaknya sendiri meskipun ada gembala, mencari rumput yang dianggap lebih hijau. Ia menolak batasan dan mengabaikan panggilan dari gembalanya. Ia merasa bebas, tetapi justru malah tersesat. Jika dipikir secara logika, domba seperti itu kadang kita memikirkannya bahwa ia pantas, ia menanggung akibatnya sendiri. Ia bandel, ia keras kepala dan tidak tahu diri. Namun mengapa sang gembala harus repot-repot mencarinya? Bukankah lebih baik menjaga yang 99 ekor yang taat? Namun inilah keindahan kasih Tuhan Yesus. Ia tidak berpikir seperti logikanya manusia. Ia tidak menghitung kerugian, tidak menimbang untung atau ruginya, tetapi hatinya terarah kepada orang yang hilang. Pada Lukas 19 ayat 10 mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara terkasih, Tuhan Yesus adalah gembala agung. Ia tidak pernah lelah mencari domba yang tersesat. Ia terus memanggil, menuntun dan mendidik agar domba itu kembali mau mendengarkan suaranya. Kasihnya sungguh lebih besar daripada kebandelan kita. Ketika ia menuntun, menemukan domba yang hilang, ia tidak memarahinya, melainkan mengangkatnya di atas bahunya dengan sukacita. Cintanya membuat ia rela menanggung luka demi keselamatan kita. Saudara terkasih, jika kita adalah domba yang sesat, terkadang tanpa sadar kitalah domba sesat itu. Kita berjalan menurut logika dan keinginan kita sendiri, menolak didikan dan mempedulikan untuk tidak mempedulikan Tuhan, suara Tuhan, menulikan telinga terhadap panggilan Tuhan. Kita mencari rumput yang lebih hijau, padahal semakin jauh dari sumber kehidupan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus hari ini memanggil kita semua. Kembalilah, aku menunggumu. Janganlah kita menyedihkan hati Tuhan dengan kedegilan kita. Ia telah berjalan jauh mencari, dan kini giliran kitalah yang menanggapi panggilan kasih Tuhan dan pulang. Saudara terkasih, jika kita adalah gembala bagi sesama kita, mungkin ada yang orang tua, ada yang guru, seorang kakak, dan lain sebagainya. Mungkin hari ini Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi gembala-gembala kecil bagi keluarga kita, bagi rekan pelayanan, bagi kolega di tempat kerja, dan lain sebagainya. Tidak mudah menghadapi orang yang keras kepala dan suka menawar arahan. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah kita berhenti mencari. Kasih sejati sejatinya tidak menyerah hanya karena kecewa.
Kasih yang sejati terus mengupayakan pemulihan demi pemulihan. Sebab satu jiwa yang kembali jauh lebih berharga daripada 99 yang sudah aman. Refleksi bagi kita semua. Apakah kita selama ini sedang menjadi domba yang berjalan menurut kehendak kita sendiri? Ataukah saat ini sesungguhnya kita telah dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala yang sabar bagi sesama? Kiranya kita hari ini bersama-sama belajar dengan cara Tuhan Yesus. Cinta yang tidak pernah menyerah. Cinta yang tidak pernah berhenti berharap. Dan cinta yang tidak lelah mencari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti mencari kami ketika kami tersesat. Ajarlah kami Tuhan untuk hidup di dalam ketaatan. Dan bila Engkau mempercayakan kami menjadi gembala bagi sesama kami, tolong kami Tuhan dan ajarlah serta tuntunlah kami dengan sabar dan kasih. Seperti Tuhan mengasihi kami, domba-dombanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami